Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pokok sukacita kami, Engkau mempersatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami menyayangi perintah-Mu dan merindukan janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanah perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada manusia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kasih dan firman Tuhan merupakan satu kesatuan. Itulah yang ditekankan oleh Yesus melalui sabdanya yang hari ini kita baca dan dengar. "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Tanda bahwa seseorang mengasihi Tuhan tampak dalam ketaatan pada firman-Nya. Kasih pada Tuhan tidak hanya nampak dalam doa yang giat, tetapi juga dalam kepatuhan menepati perintah-perintahnya dengan penuh ketekunan.
Barang siapa memegang perintahku dan melaksanakannya, dialah yang mengasihi aku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, firman Tuhan tidak cukup untuk didengarkan, tetapi harus pula dilaksanakan dalam kehidupan yang konkret. Melaksanakan firman Tuhan memang dimulai dengan mendengarkan dan mengenal perintahnya. Sabda yang kita dengarkan itulah yang kemudian dilaksanakan dalam hidup keseharian. Dengan kata lain, kasih kepada Allah menjadi nyata dalam tindakan kasih kepada sesama manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai pengikut Yesus yang hidup bersama sekarang harus bertekun dalam melaksanakan perintahnya sebagai ungkapan kasih kita kepada Yesus. Untuk meneguhkan kita dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut, Ia sendiri yang akan menyertai kita. Meskipun secara fisik Ia tidak ada bersama kita, namun Ia menjadikan penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan tinggal dalam diri kita. Roh Kudus sebagai penghibur adalah wujud kehadiran Yesus yang intim dan personal. Ia bekerja berdasarkan kasih. Dengan kasih yang serupa pula, kita berusaha untuk menuruti segala yang difirmankan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu, dengan kita berada dalam masa Paskah, dengan kita merayakan kebangkitan Tuhan, maka kita bukan hanya bergembira, bersukacita karena Kristus telah bangkit, tetapi lebih daripada itu, hendaknya juga kita merayakan kebangkitan iman kita masing-masing. Bisa jadi sebelumnya iman kita mulai loyo-loyo, bisa jadi iman kita mulai tergerus oleh berbagai tawaran-tawaran, tantangan-tantangan dunia yang begitu luar biasa. Maka dengan merayakan pesta Paskah, kita merayakan kemenangan Kristus yang menghancurkan kerajaan maut, dan sekaligus kita mau bangkit bersama Dia untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Dia dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan. Maka iman kita kepadanya akan kita perjuangkan untuk menghasilkan buah dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu secara konkret dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga pada renungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin membawa kita untuk bersatu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.